Dari seni ya dulu waktu sekolah pun sama sih, sudah tertarik sama seni Kang Oke. Kang Holil. Dari dulu waktu sekolah, Ya. tapi memang basicnya waktu SMP, Hmm. memang di sekolah itu di rumah ada mulok pelajaran karawitan Mulok awalnya. ya. Gak bisa ngejar kakak kelas yang musiknya memang keren, tapi ya di pop pakai suling itu lumayan agak unik. Iya. Nah waktu kelas 3 dapat tuh pertama kali juara di festival band. Oke. Podcast bersama kawan-kawan. Kang Ian mampu tetap bertahan, tetap produktif gitu, enggak cuma ngeluh aja, tapi memberikan jawaban-jawaban bahwa dengan jarak, dengan keterbatasan, ini bisa disiasatin dengan cara-cara cerdas. Gitu. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel kami Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Oke. Gimana Lia? Gimana? Sehat Jack? Alhamdulillah sehat. Iya, Gimana tadi katanya agak kurang enak badan ya? Iya, malam habis ngeronda. Sampai jam berapa ngeronda? Banyak bangsa soalnya di sana. Banyak bangsa, tapi aman. Nah, agak lumseh aja sedikit. Balik lagi sekarang di konten musik ngobrol unik dan asik. Ya, sebelumnya kita podcast sama Repton ya kemarin ya. Ya, kemarin kita udah podcast sama salah satu band Sukabumi ya. Dan ada live studio juga. Betul. Nanti kita bikin lagi lah. Bikin lagi. Seru kayaknya. Harus. Biar nanti yang di rumah kan gak usah kemana-mana nonton video kita. Nonton aja. Oke. Nonton aja lah. Nah, Lia. Sekarang kita kedatangan siapa Lia? Sekarang kita juga kedatangan salah satu komposer dari Sukabumi juga. Ya, salah satu seniman juga. Komposer oke, seniman oke, seorang guru juga. Seorang guru deh? Iya. Jadi multi talent. Mantap. Oke. Perkenalkan diri dulu dong. Siap. Dengan siapa ini? Siapa? Oke, Sampurasun. Rampes. Saya panggilan biasa di Sukabumi Ian. Emang ada panggilan lain di luar Sukabumi? Ada. Panggilannya? Namanya kan Septian Maulana Malik Ibrahim, tapi diambil cuma 3. Jadi kalau di secara entertainingnya diambil Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik. Kalau teman-teman yang bilang yang lainnya Ian aja sih. Cuman Ian aja gitu. Tapi nggak ada kaselanya. Cuman itu nama panjang itu nggak ribet pas waktu ujian nasional. Biasa kan ribet. Sekarang nggak ribet sih. Kalau dulu waktu ujian kayak gitu ribet. Sekarang kan online kebanyakan ujian. Nggak ribet. Enak kalau 3 suku kata gitu gampang. Kalau mau keluar negeri gampang. Bikin paspor gampang. Iya. Iya. Kalau satu kata nama susah. Ribet. Iya. Nanti bin-binnya dibawa. Bintitan dan yang lain-lain ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Akang aja ya. Boleh. Kang Ian aja. Kang Ian. Karena dari Sukabumi, Sunda. Makanya meskipun kita ngobrol dengan bahasa Indonesia, tetap kita di Sunda. Iya. Sukabumi intinya. Sukabumi ya benar. Sukabumi intinya. Ya. Jadi gimana Lil? Oke, silakan Jack tanya dulu. Mungkin kita flashback dulu ya. Karena kan Kang Ian ini nggak ujug-ujug langsung bisanya musik, seniman jadi seniman jadi musik gitu ya. Nah dulu tuh pertama-tama tertarik dalam bidang seni itu gimana sih? Dari seni ya dulu waktu sekolah pun sama sih, sudah tertarik sama seni Kang Holil. Dari dulu waktu sekolah, tapi memang basicnya waktu SMP, memang di sekolah itu di rumah ada mulok pelajaran karawitan awalnya. Tapi ya nggak begitu tertarik karena waktu itu habitnya memang band itu keren. Benar. Dulu. Tapi mulok itu kan pelajaran wajib. Iya. Lama kelamaan ketika dikenalkan ya bisa lah, maksudnya termasuk bisa, tapi belum begitu pede ketika main. Lebih pede main di panggung, main band gitu. Iya. Ya waktu habitnya. Jadi basic dapat ilmu musik tradisional itu waktu SMP. Itu di tahun berapa? Sekitar tahun 2007-2008 lah. 2007-2008. Masuk sekolah di Sukabumi, kebetulan masuk eskul kesenian. Nah, circle di situ keren-keren gitu. Circle di situ keren-keren, masuk lagi di musik, tapi ternyata waktu ke Sukabumi banyak nih yang ngeband jago banget gitu di bidang band. Ada gitaris jago banget, vokalis suaranya keren banget, drummer edan banget, basis hebat. Nah waktu saya kesana untuk di musik modern, contoh main gitar saya nggak begitu bisa bagus gitu.
Main keyboard gak bisa begitu bagus, cuma bisa main kentrang-kentrung aja. Drum juga sama. Dari situ mulai agak minder juga sih. Karena memang banyak saingan. Banyak saingan, bagus-bagus, jago-jago. Kalaupun kita mau menyaingi mereka, lumayan lama juga prosesnya. Waktu kelas 10 udah gak bisa karena keren-keren banget semua. Main bandnya juara festival semua tuh teman-teman di eskul. Saya belum pernah juara festival dulu kan. SMP-nya di mana nih? SMP-nya di Nagrak. Oh, SMP Nagrak dulu ada Mulok Karawitan, gamelan kayak gitu. Sekarang udah gak ada sih. Nah, waktu di waktu kelas 2 kalau gak salah di SMK 1 di Kabut. Nah, SMK 1 Sukabumi. SMK 1? Sama dong. Sama ya? Iya. Satu ini ya. SMK 1 Sukabumi. Saya dulu tahun 2010. Kang Jack. Lulus 2010. Lulus. Alhamdulillah sih lulus. Terkenaan nanya lulus. Berarti sama saya kayak lulus 2010. Oh, ternyata. Serius? Audio video. Iya. Oh, oke. Nanti. Jangan dulu reunian di sini dong. Jadi reunian gini kan beliau. Nanti. Ternyata ya. Oke, terus lanjut. Nah, di Kabut mungkin Kang Jack tahu ada eskul kesenian. Iya, betul. Waktu itu memang circle-nya bagus ke musik dan saya punya kakak kelas yang ketua eskulnya ada 3. Ya. Di antaranya ada Jamil di sana. Oke. Jamil kalau sekelas saya dulu si Ilham, yang drummer kalau namanya Ilham. Nah, di situ lah pokoknya circle-nya kan bagus-bagus karena di situ ada ruangan studio band, kita bisa bolos di situ, enggak masuk kelas juga enggak apa-apa, yang penting di ruangan kesenian. Iya sih, benar sih. Walaupun guru bengkel kadang marah di. Iya. Tapi yang jelas saya waktu di sana, waktu sekolah memang punya tempat yang nyaman untuk berkreasi musik. Nah, waktu itu PD-nya ketika memang ada alat gamelan di sana baru beli, tapi nggak ada yang bisa di antara teman. Ada mungkin yang bisa tapi nggak ini. Ya akhirnya cobalah di situ, digabungin antara musik tradisional dan modern waktu SMK. Dari situlah mulai agak pede. Gitu. Oke. Karena beda dari yang lain gitu kan. Yang lain drummer ada banyak, gitar banyak. Karawitan belum ada nih. Belum. Makanya waktu digabungin mau main band bingung sih, nggak bisa apa-apa. Gitu. Pede jadi vokalis dulunya, waktu di sini yang nyanyi banyak yang jago. Akhirnya waktu di sana pede nyanyi itu karena sambil main suling. Nyanyi tapi sambil main suling. Tapi musiknya ya musik pop lah gitu. Gitu. Gak bisa ngejar kakak kelas yang musiknya memang keren, tapi ya di pop pakai suling itu lumayan agak unik. Iya. Nah, waktu kelas 3 dapat tuh pertama kali juara di festival band. Oke. Tapi tetap ini, maksudnya tuh tetap sama band gitu. Sambil suling terus ada bandnya gitu. Ada. Okay. Waktu itu masih bisa lah nyanyi sambil main suling, itu unik gitu. Jadi kalaupun suaranya gak bagus, main sulingnya bagus, jadi keangkat. Jadi katutup ke suara suling. Gitu. Benar. Nilai up-nya di situ. Jadi orang-orang nggak melihat tentang suaranya, tapi dari kolaborasinya. Nilai plusnya di situ. Nutupin suara yang jelek dari tiupan suling. Dan juga sekarang kegiatan katanya memang mengajar di salah satu sekolah. Ngajar udah lama sebetulnya, udah 7 tahun sampai sekarang. Di SMA, MA swasta di daerah masih tergolong daerah terpencil di Sukabumi, itu udah 7 tahun. Udah lama ya. Itu memang pekerjaan utamanya. Bukan, intinya hobi. Iya sih benar. Keren ya. Kalau dibikin pekerjaan utama nanti jadi mumet. Hobi loh. Kang Jack enak loh. Maksudnya gini, kadang-kadang orang mengajar profesi, saya ngajar itu hiburan. Jadi kalau ngajar ke sana sampai suasananya enak, ya anggap aja setiap minggu liburan. Benar. Beneran. Dari jarak juga kan lumayan ya, jarak sambil kita jalan-jalan kan. Dari Sukabumi kalau pakai mobil 5 jam lah, karena jalannya jelek. Tapi kalau pakai motor bisa 3 jam di jalan yang jelek. Naik elop gitu ya? Nah, kalau angkutan umumnya cuma 1 kali ke sana 1 hari. 1 kali? 1 hari. Angkutannya. Jadi kalau yang ketinggalan itu ya nggak bisa. Paling naik ojek aja gitu. Waduh. Oke. Repot ya. 1 kali, jadi pagi-pagi berangkat dari sana ke terminal, dari terminal berangkat siang ke sana udah. Hari Jumat libur. Berarti pulang langsung. Jadi kalau maksudnya si mobil transportasinya hari Jumat nggak ada. Hari Jumat nggak ada libur. Jadi ada liburnya juga sih sebenarnya. Jadi karena 1 aja. Nah, oke, keren Leo. Iya. Kan ini suling ya. Nah, pertama karawitan kan ya. Nah, itu langsung ke suling atau gimana? Kan ada gamelan ini itu ya. Iya, karena basic yang metode pengajaran pertama ketika sekolah memang nggak langsung ke suling.
dasarnya dulu ke gamelan. Ya dasarnya dulu lah, ada ketuk-ketukan gamelan, segala macam bata notasi. Suling itu biasa kelas semester 2, kalau nggak salah di kelas 7 waktu SMP baru ke suling. Soalnya nggak terlalu expert di suling juga. Nggak terlalu expert. Oh iya. Cuman saya itu waktu SMK itu kan di circle yang itu waktu main suling itu karena nggak ada guru, jadi main sulingnya ngulik-ngulik lagu yang ada. Kalau diajarin main suling kan lagu-lagunya Sunda, diiringin lagu Sunda. Nah karena saya nggak ada guru waktu SMA, jadi nguliknya lagu-lagu modern. Otodidak ya berarti. Otodidak ketika ngulik-ngulik lagu modernnya. Oke. Jadi sampai sekarang jadi bisa main suling ke semua lagu gitu. Iya betul. Lagu apapun main sulingnya bisa gampang. Lagu naon sih sulingan hayu. Bisa ditantang ya. Bisa hayu. Nah, berarti belajar suling teh di sana teh bisa dibilang autodidak juga nya. Karena kan nggak ada gurunya nya. Basicnya dikasih tahu. Oh, basicnya doang dikasih tahu. Teknik secara ekspornya belum. Cuma dikasih basic. Nah, latihan sendiri, lalu udah sering latihan lah teknik-teknik yang expertnya. Suling kan banyak juga tekniknya. Latihan pinjering segala macam ya udahnya sebetulnya. Tapi waktu itu sudah berkarya juga. Sebelum latihan jadi lebih bisa ke expert ke suling, sebetulnya udah ada karya-karya juga. Apa aja tuh? Banyak. Waktu dulu punya band dan bahkan udah recording profesional. Apa bandnya? Dulu namanya apa ya? Mos Opis. Mos Opis. Genrenya? Mos Opis. Genrenya apa? Genrenya ya pop. Pop aja. Genrenya pop aja. Tapi udah ada suling di lagu itu. Oh jadi di ini ya. Jadi udah ada. Dikolaborasiin sama suling. Udah ada suling. kolaborasi sama suling waktu itu. Waktu itu udah ada, bahkan udah recording di Willy waktu itu. Di Willy ya. Waktu Willy. SMA itu udah ke Willy recording. Iya. Keren lah. Langsung drummernya take drum live. Kan enggak tahu. Iya dulu. Cuma di Willy. Cuma di Willy yang bisa take drum live. Sekarang susah Sukabumi. Gitu dulu. Nah, kan sekarang Kang Ian ini bukan sekedar guru sini, ternyata YouTuber juga ya. Iya, ini subscribe-nya juga lumayan juga, udah banyak juga ya. Gua baru berapa 8.000. Iya, sedikit. Lumayan. Ya dibanding kita mah. Tolong dibuka dia tuh, Jack. Kayaknya naik, Jack. Nanti naik. Iya benar. Ini kan kita tanya kayak gimana. Nah, gitu kan. itu benar. Terus sekarang kegiatan apa aja nih? Yang lagi digarap gitu kan? Sekarang gitu. Di musiknya ya? Nah, di musik. Kegiatan sehari-hari gitu. Yang sekarang memang kalau pekerjaan sih memang bikin musik. Yang musik. memang penghasilan terbesar saat ini bagi saya ya bikin musik. Oke. Berarti ini juga maksudnya kerja sama orang gitu. Di freelance. Jadi freelance. saya itu udah 3 tahun bergabung di situs freelancer namanya Fiverr. Oke. Nah, di situ sih kadang-kadang awalnya iseng sih bikin gigs di Fiverr, jual musik gamelan kontemporer. Tiba-tiba ada yang beli, lalu banyak. Yang sekarang udah lumayan dari level 1 lah. Rame-ramenya ketika pandemi kemarin. Tadi pun kemarin ada 2 order, baru beres order bikin musik kontemporer di Fiverr. Nah ini menarik nih Leo. Iya. Karena saya baru tahu nih ya, maksudnya ada freelancer gitu. Di apa tadi Fiverr. Itu tuh sistemnya gimana itu? Situs freelancer kan lumayan lah, ada 3 yang besar. Iya. Dulu waktu pandemi nih, waktu pandemi kan kita bingung nih, banyak betul. di kegiatan apa. Ternyata kalau mau jadi freelance apapun, misalkan di art ya, gak hanya musik gitu. Ada 3, yang pertama Upwork. Upwork memang saya juga gabung di Upwork dan dapat project itu tapi gak sesering Fiverr. Yang kedua ada Fiverr. Nah kalau Fiverr kita kayak jualan, kayak Tokopedia gitu atau Shopee. Bebas kan ngobrol iklan. Gak apa-apa. Nanti ditanya. Gak apa-apa. Kita kan di situ kalau di marketplace yang kayak gitu postingnya barang. Dan jualan, ketika dijual barangnya dikirim oleh kurir. Nah kalau di situs freelancer kita bisa pasang tapi jasa. Kalau saya kan pasang musik, durasi berapa menit harganya sekian, durasi berapa menit sekian. Dan di Fiverr juga banyak, ada artwork gitu, ada poster atau jasa apapun itu yang berhubungan dengan jasa, semua ada di Fiverr sih. Mudah. Oh enak ya. Ternyata maksudnya saya baru tahu gitu ada salah satu situs yang freelancer gitu. Kemana aja, Jack? Ya nggak tahu. Saya juga baru tahu maksudnya. Iya maksudnya berarti luas kan ya? Iya. Jangkauannya ya. Jangkauannya. Berarti di situ Kang Ian tuh jual musik. Jual jasa. Dia bikin jasa bikin musik ya. Bikin musik dulu baru dijual di situ. Atau enggak mereka order dulu
kita baru ya, bikin? Jadi kalau di situs freelance itu kan ada order. Kita bisa kasih patok berapa nih kita produksi musik berapa hari. Kalau saya di sana produksi ya 2 hari. Jadi time deadline untuk kirim musiknya 2 hari. Jadi nanti order 2 hari kita kasih. Dan dia kasih detail musiknya kayak gimana. Yang saya jual itu gamelan sih. Gamelan kontemporer di situ. Banyak orang-orang yang memang butuh gamelan untuk ambience. Kebanyakan untuk ambience. Musik-musik kayak gitu lah. Banyak. Tapi ada juga yang misalkan dia untuk apa namanya teater atau penulis buku yang butuh memang nuansa musik tradisional. Dan kalau untuk hak ciptanya sendiri? Kalau Piper itu memang eksklusif copyright untuk buyer. Oh langsung. Ya kita jual lepas ya udah. Kita nggak bisa pakai lagi sebagai produser. Jual putus ya? Jual putus kontraknya. Tapi ada juga yang memang dia mau mencantumkan nama. Udah ada 2 orang yang memang mencantumkan nama saya di albumnya. Yang pertama itu 2020 ada Scatterpace. Scatterpace itu musiknya memang all genre, keren. Kemarin udah bikin album 2020. Itu mencantumkan nama saya sebagai komposer di sana. Udah ada di Jerman, itu orang Jerman. Orang Jerman. Jadi mainannya bukan luar negeri. Bukan dalam negeri ya. Bukan Asia luar juga. Negeri ya. Eropa. Iya. Oh jadi tergantung orangnya. Kalau memang dia mau mencantumkan nggak apa-apa. Karena di Viper memang ketentuannya dari awal kita jual eksklusif copyright. Artinya kita lepas. Jual putus. Tapi file kita tetap punya gitu kan? Iya, tapi kita nggak boleh. Kalau kita menggunakan file itu dikomersialkan oleh kita, ya itu udah melanggar ketentuan Viper. Dan dia bisa nuntut kita balik. Justru malah kita jadi bermasalah ya. Iya, pasti. Karena memang hak cipta ini mereka itu orang luar itu sangat tahu banget tentang copyright. Jadi ada satu orang yang mesen buat dia sendiri ke saya. Dia itu istrinya ulang tahun. Dia itu pengen bikin video, tapi pengen musiknya tuh dibikin kontemporer gamelan. Karena istrinya pernah ke Bali dan dia suka musik gamelan. Jadi ketika dia mau ulang tahun, dia itu mau ngedit videonya, musiknya beli. Orang luar itu karena tahu copyright, jadi kayak gitu. Karena nggak mau nih copy searching comot karya orang dipakai. Mereka karena udah paham copyright. Tapi saya yakin juga di Indonesia pun kedepannya pasti orang-orang akan paham melek copyright. Sekarang kan banyak dibahas tentang copyright, musik segala macam. Ya itu menuju ke era melek copyright bagi saya sendiri. Karena kan menghargai si yang penciptanya, gitu kan. Keren sih. Ya Indonesia tuh harus udah nyampe ke situ ya. Ya mudah-mudahan proses dan kedepannya orang-orang akan melek copyright itu sih. Nah kan kalau di Indonesia juga apa namanya kita mau bikin desain video kan tinggal pilih kan musiknya musik siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu si yang punya musiknya sendiri kayak gimana? Kalau misalnya kita pakai nih yang kita pakai lagi udah dijual kita pakai lagi. Bukan yang udah ada misalnya kita bikin kayak Instagram kan bikin video musiknya kan. Biasanya langsung nge-link nggak sih? Enggak, kalau YouTube memang udah keren sih. Kalau di YouTube kita upload konten apapun di YouTube memang udah keren. Untuk musik sendiri belum, jangankan lagi proses upload aja udah kedetek copyright sih. Kalau YouTube udah sistemnya keren. Tapi mungkin sosial media platform karena tidak ada komersialnya di sana. Jadi nggak kedetek. Instagram kan belum ada komersialnya, jadi pakai lagu apapun aman. Kalau kedepannya pasti kayaknya nggak tahu. Nggak bisa ya. Mungkin. Tapi karena kalau Instagram ada komersialnya, ada ads dan sebagainya nggak tahu tak. Nggak bisa sembarangan kita pakai lagu orang ya. Iya. Gitu sih. Jadi keren deh. Nah ini untuk tingkat kesulitan bikin musik kayak gitu. Ini sudut pandang ini Kang Jack sama Kang Holil. Tingkat kesulitan dan tidak. Saya pernah lihat pelukis. Saya guru seni budaya, tapi lemah di seni rupa. Ya, saya guru seni budaya tapi lemah di seni rupa. Kadang ketika ada pelukis yang memang dia 1 jam udah beres, kok mana bisa gancang sih gitu. Kita kumacarana hese. Nah, sudut pandang si pelukis kepada saya ketika saya bikin musik 1 jam, dia juga berpikir seperti itu sama. Jadi sebetulnya susah atau tidak itu gimana sudut pandang. Kayak mungkin kalau misalkan yang nanyanya seorang komposer musik juga, saya bisa menjelaskan. Tapi untuk orang awam ya kayak gitu maksudnya. Untuk sudut pandang susah dan tidak itu ya kayak gitu. Gimana orang yang menilainya gitu. Kadang saya pun untuk melihat orang kok jago pisan iku mah gitu. Karena memang ada tesnya masing-masing di bidangnya. Cuman yang maksudnya yang aku tanyain ini, kalau susahnya itu karena kan sesuai permintaan dari klien yang kayak gitu kan, misalnya pengennya kayak gini nih. Kadang misalnya, aduh mood kita lagi nggak bagus nih, ternyata
deadline-nya pengen 2 hari nih bikin ini gimana gitu. Menanggapinya? Kayak gini, kemarin kan aku sibuk saya sibuk di sekolah 2 minggu karena ada acara memang nggak bisa ditinggalin. Saya punya tanggung jawab juga. Ya negotiation aja gitu. Karena semua kalau misalkan dinegosiasikan akan enak. Saya lagi sibuk ini gitu. Gimana kalau misalkan seminggu, kalau dia mau nunggu biasanya mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting dia itu kasih reference gitu. Jadi misalkan saya pingin musik kayak gini tapi ada gamelannya, reference. Ada juga yang memang dia punya musik original tapi pengen ditambah nuansa gamelan. Atau misalnya dia pengen pure sok, terserah kamu, yang penting nanti hasilnya bagus gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan emang kayak gitu sih. Bikin gitu kan? Bikin original. Sesuai dengan paling dia cuma kasih reference. Mungkin seperti ini nih gitu. Musiknya seperti ini tapi silakan up to you, gamelan semua deh gitu. Jadi explore-nya mah terserah kayaknya. Ya kadang ada revisi juga. Ada revisi ya memang kita revisi aja, tergantung. Karena kita kan seller ya. Gak bisa memaksakan juga karena ini kan menjual. Betul. Bukan berarti bikin karya aku mau urang urang nyieun sih mah. Pan urang membayar gimana tuh. Nah, ini kan saya sebagai seller Kang Holil enggak bisa gitu. Kalau misalkan ada dia enggak suka ya kita revisi lah. Kecuali karya saya dipublis tiba-tiba ada orang yang enggak beli ya enggak apa komen. Naon itu kenangan iku mah aing nu nyieun. Karena dia nggak beli, kecuali memang bayar berhak lah. Iya. Nah, pengalaman ngejual musik itu biasanya genre apa? Maksudnya kayak genrenya ke horor atau gimana gitu? Kebanyakan apa? Kebanyakan ambience, jadi cuma mengisi suasana. Oke. Tapi enggak juga, ada juga saya pernah ngisi musik macam-macam. Misalkan musik populer yang diisi juga banyak. Musik klasik, ada yang pengen ditambah gamelan. Ini lagi ada project orang Malaysia. Dia mau bikin konser orkestra di Malaysia secara virtual. Butuh gamelan, gitu, pengen diisi gamelan. Tapi gamelannya pengen sama dengan yang ada di Malaysia. Kita diskusi lama. Ya udah isi klasikal banyak juga. Rock ada gitu. Ada rock juga ada. Ada, misalkan dia punya band rock tapi di tengahnya pengen langsung pure gamelan gitu. Orang luar ada. Berarti enggak per orang, maksudnya tuh bukan kayak tadi kan yang buat ulang tahun. Enggak semua gitu. Maksudnya ada band juga gitu yang mesen. Ya, kebanyakan ya. Itu kan maksudnya sedikit, ada beberapa, bahkan itu satu orang yang saya temui yang memang dia untuk video ulang tahun istrinya. Ada juga penulis. Jadi kalau penulis biasanya dia mau bikin seorang drama fantasi di novelnya. Saya butuh nuansa tradisional fantasi deh, tapi ceritanya kayak gini. Buat apa? Saya bilang. Jadi dia itu pengen nulisnya tuh dengerin musiknya. Jadi ketika denger musik sambil nulis, dia kebawa langsung bikin ceritanya. Order pertama saya di Viper itu kayak gitu. Langsung ketemu sama penulis novel. Orang mana itu? Kebanyakan orang mana? Kanada kalau nggak salah waktu pertama. Orang Kanada. Nggak tahu novelnya udah jadi enggak, tapi dia pesan musik cuma buat itu doang, dengerin. Udah gitu. Iya. Itu konsumsi sendiri juga ya. Iya, banyak yang pesan musik cuma buat dikonsumsi. Ada juga gitu. Tapi komersial, banyak yang komersial. Tapi awal tahu Fiverr itu gimana? Awalnya teman. Nah, teman 2019 kok dia di rumah terus dapat duit terus gitu dari mana? Penasaran. Dia cuma bikin ini doang, artwork produk. Misalkan mau bikin merek nih ayam goreng, jual di Piper gitu. Branding. Dia dari situ doang, ordernya banyak. Akhirnya ngasih tahu lah. Dilihat Piper, ada musik juga. Coba deh posting musik gamelan. Teman saya itu 6 bulan baru dapat 1 order. 6 bulan. Saya 1 bulan langsung dapat 1 order. Karena gamelan di Fiverr gak ada. Coba aja nanti teman-teman searching di Fiverr, kalau misalkan aplikasinya ada. Di searching gamelan, paling muncul dengan rating paling besar nama saya nanti di situ ada Ian Sunda. Mantap. Suatu kebanggaan juga kan, apalagi kan buat keluarga Sukabumi. Iya. Orang Sukabumi bisa gitu kan sampai nasional Kanada, Jerman, ya kan, Malaysia. Ini bisa jadi peluang buat kawan-kawan juga nih. Yang seneng, maksudnya yang seneng artwork kan, kalau artwork itu kan bingung nih, biasanya kan di kalau di pamer ya. Kalau artwork itu kan biasanya nyari pameran gitu kan susahnya. Sekarang mah ada Fiverr. Murah-murah loh.
Dari lumayan harga paling murah $5 udah bisa dapat artwork. Tuh. Oh $5 ya? $5. Banyak sekali freelancer yang pasang harga murah dengan karya yang bagus. Jadi memang si Piper itu satu dunia, global ya. Global ya. Jadi pasarnya marketnya luas banget. Marketnya ya. Kita tinggal search aja di situ keluar. Mau apapun ya. Pekerjaan apapun ada di situ lah. Voice over ada di situ, video editing ada. Coba lihat. Mau bikin apa habis ini? Saya bikin apa ya? Saya pernah punya project voice over juga. Iya. Saya pernah punya project voice over tapi di Upwork. Oke. Ternyata voice over itu dibayar per kata dan besar sekali. Per kata? Iya. Serius per kata? Iya, karena di Upwork ada yang orang cari orang yang bisa voice over bahasa Sunda. Dan dibayar per kata $0.02 kalau nggak salah. Satu kata. Lumayan. Satu kata. Jadi prosesnya translate dulu. Yeah. Dia kasih teks bahasa Inggris, kita translate plus voice over gitu. Oke. Gede loh, lumayan. Kawan-kawannya kalau misalkan kalian punya keahlian dari bidang apapun ya. Oh sorry, $0.2 kalau nggak salah. Itu perusahaan soalnya. Oh perusahaan. Gede bisa. Itu paling gede. Saya bagi-bagi sama 3 orang itu. Satu orang voice over cewek, saya sebagai yang ininya sama dibantu sama teman yang mixing audionya. Langsung gede. Proyek gede itu. Satu kali dapat rezeki di Upwork. Itu Upwork tapi beda ya. Beda-beda sistem antara Upwork sama Fiverr. Oh beda itu, beda caranya. Kalau Fiverr kan platform kita beda posting. Platform, ya. Kalau di Upwork kayak posting job. Jadi kalau ada pekerjaan ya kita submit proposal gitu. Bedanya gitu doang sih antara Upwork sama Fiverr. Iya. Dan kalau untuk konser sendiri pernah di mana aja nih? Kalau konser pernah terjauh mungkin 2019 di Malaysia paling. Oh di Malaysia. Belum sih, udah pernah. Itu pertama kali keluar negeri lah. Malaysia. Itu acara apa? Itu sebetulnya awalnya di Instagram ada satu orang Malaysia yang nge-DM pengen belajar suling Sunda. Oke. Awalnya. Namanya Azmi. Ya udah, datang aja. Biayanya berapa segala macem bla 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 bla. Ternyata sebelum dia DM ke saya, dia juga DM orang yang jualan suling Sunda, lalu orang-orang yang memang expert di suling Sunda untuk belajar. Lalu saya kasih kalau mau belajar ya ke rumah aja. Biayanya berapa? Ya gak apa-apa, makan saya sediain, yang penting silaturahmi kesini aja. Mungkin dia pikir dibanding teman-teman yang lain yang ketika nanya harga langsung branding harga, saya kasih kayak gitu, dia langsung datang 1 minggu kemudian. Langsung datang ke rumah. Gerak ke bawah di rumah. 2 minggu. 2 minggu di rumah. Belajar suling gitu. Enggak, saya enggak ajarin dia suling. Oh gitu. Saya ajarin jalan-jalan karena harus sebelum belajar suling harus tahu filosofinya dulu gitu. Oke. Diajakin dulu ya. Diajakin dulu, diajakin jalan-jalan, ketemu seniman gitu, diajakin musik-musik. Oke, belajar saya ajarin basic. Ya. Kalau expert sendiri untuk musician sebetulnya bukan masalah gurunya jago atau tidak sebetulnya. Selain gurunya jago, daya juang si orangnya juga harus gitu. Ada ya. Jadi guru yang hebat itu sebetulnya bukan hanya mengajar tekniknya, tapi motivasinya yang harus memang besar. Benar. Motivasi sih yang. Mau ngapain sih gitu kan, belajar ini buat apa? Gitu. Jadi sebelum saya ajarin ya kita ngobrol dulu, kita untuk apa sih, pengennya untuk apa? Dia pengen bisa suling untuk apa? Apakah untuk komersial? Apa untuk hobi? Nah dia pikir dia karena suka, pengen bisa aja. Ya udah saya memang ajak di lingkungan budaya gitu. Beda lagi kalau dia minta untuk komersial, pengen konser segala macam, pasti saya akan ajarkan untuk langsung, itu langsung. Kan ya, to the point ya. Enggak, ajak jalan-jalan selama 2 minggu, makan segala macam, saya sediain. Tapi memang di akhir dia pulang dia kasih uang juga gitu untuk ganti segala macam. Padahal saya gak minta. Ngerti ya. Nah, yang paling enak itu setelah dia pulang di bulan puasa itu ada pameran di mall namanya Angsana Johor Bahru Mall. Di Malaysia. Di Malaysia di Johor. Johor Bahru. Nah, di situ ketika pameran itu kan semua musik tradisional Malaysia main. Yang jadi masalahnya adalah temanya itu Royo Wong Jowo. Temanya Wong Jowo di mall itu. Kok bisa ya? Gak ada talent yang memang musik dari Jawa. Ya. Karena kan kita ngejelasin Sunda mereka nggak paham, pahamnya Jawa, Pulau Jawa. Akhirnya minta lah karena temennya, jadi memang bisa dibilang IO untuk acara itu. Dia punya relasi, ajak gitu. Main cuma 3 kali main 1 jam, main suling solo di sana. Saya bawa -1 doang. Oke.
main solo di sana 3 kali perform, 1 jam 1 kali perform. Dibayarnya mahal banget sih, lumayan. Main di mall di sini bisa dibilang nominalnya tahu lah ya. Iya. Di sana ya pertama kali dibayar lumayan. Main cuma gitu doang, 1 jam cuma main suling solo, mau nonton mau enggak. Satu itu dibayar 100.000 ringgit satu jam. 100.000 ringgit. 1.000 ringgit, sorry. 1.000 berapa? 1.000 ringgit. Enggak tahu berapa. 1 ringgit itu berapa? 4.000. 3 kali main dibayar 3.000 ringgit cuma main sebentar. Sisanya jalan-jalan. Diajakin semua ke tempat dan dia itu lebih baik daripada ketika saya ke sini. Saya kan segitu sudah merasa itu dia itu lebih baik di sana. Jalan-jalan ke semua tempat di sana dia yang bayarin. Makan di tempat manapun dia yang ajak, dia yang bayar. Lebih baik. Gitu. Itu jadi kadang-kadang mungkin berkah dari ini ya. Berkah dari ketika kita memang ikhlas memberikan sesuatu, ini dibalasnya akan berkali-kali lipat. Tiket pesawat dibikinin, paspor saya gak ganti bikin paspor sama dia di Pando, dibikinin, dibayarin. Pertama kali naik pesawat juga. Umur belum pernah naik pesawat, sekali naik pesawat langsung ke Malaysia dibayarin. Nah, dan itu di situ dapat relasi langsung ya. Maksudnya dapat link juga ya. Dapat link. Karena kalau jejaring sosial itu dimanfaatkan dengan baik ya pasti baik lagi kan ujung-ujungnya kan. Kalau dipakai kurang baik ya nanti dapatnya nggak baik juga gitu kan. Nah kan sekarang udah kenal sama orang Malaysia gitu ya, sama Kanada ini. Nah kemarin kan bikin konten di YouTube yang kolaborasi sama penari luar negeri itu ya. Berapa negara tuh? Ya. Berapa negara ya? Total penarinya ada 25 penari, 25. Satu grup tari dari mana? Dari Polandia. Ada berapa negara ya? Polandia, Inggris, Australia, Meksiko, lalu satu lagi Brazil, Malaysia, Australia, sama yang terakhir Ekuatoria Guinea. Guinea itu dari Afrika. Itu 8, 9 Amerika, ada penari satu Amerika. 9 negara lah, 10 negara sama satu lagi mana ya? Singapura. Awal ya itu pertamanya gitu gimana? Pertamanya tuh gimana gitu? Maksudnya bisa ketemu sama si 10 orang berarti ya? 25 penari. 25 penari dari 10 negara itu. 10 negara. Awalnya tuh gimana? Awalnya di 2021 di bulan Februari itu kan rilis instrumental. Jadi karena saya tuh sering bikin musik. Walaupun nggak jual ke orang, kalau misalkan lagi ada mood bikin musik gamelan gitu. Waktu itu memang bikin gamelan 7 instrumen, lalu komunikasikan dengan teman-teman di Rumor, gimana kalau misalkan instrumen saya di copyrightin lah, di posting. Siapapun nggak tahu nih mau yang ada yang dengar atau yang tidak, gak jadi masalah, yang penting lah di copyrightin. Kita berkarya dulu aja ya. Lalu pertama dibikinlah satu single namanya Sasar. Itu instrumental gamelan yang memang vibe-nya kalau bahasa Sunda Sasar itu kan kayak tersesat gitu ya, secara arti bahasa Indonesianya. Di Sasar itu memang ambiennya ambien suara yang creepy gitulah, agak horor ya. Horor. Dibikin, ada visualisasinya dibikin, udah. Setelah itu kan diposting lah album sampai 7. Targetnya memang bikin video klip cuma 2 sih dalam album itu. Visualisasinya cuma 2, yang satu Sasar, yang terakhir nih Gumincrak. Nah setelah rilis Sasar nggak punya ekspresi apapun, tapi setelah lama-lama langsung muncul ide tring. Gimana kalau misalkan si visualisasi yang Gumincrak di dalamnya penari. Konsepnya penari gitu kan. Coba DM beberapa penari, saya ngenalin. Saya udah rilis lagu instrumental ke penari nih pertama. Ini lagunya ini Gumincrak. Kalau mau bisa gak bantu tapi nggak bisa bayar. Cuma kirim videonya aja pakai HP lah di videoin. DM pertama sekitar 30 penari nggak ada yang respon. Tapi ada setelah 1 bulan ada 1 orang grup tari dari Polandia yang ngirimin tarinya, itu keren banget videonya pakai drone segala. Lalu saya minta cuma pakai HP aja. Wow, dari situ semangat kontak lagi semua penari yang lain sampai dapat 25 penari gitu awalnya. Berarti awalnya mah rilis dulu lagunya. Udah ada ya baru ke DM dulu ya. Jadi tadi awalnya memang bikin dulu musik. Udah rilis di bulan Februari kan. Harap bikin albumnya tuh album. Lalu di album ini namanya memang seleksi yang kedua itu di album Gumincrak. Lalu tiba-tiba itu muncul. Muncul itu benar ya emang dia dari sana. Semuanya pur DM. Jadi kebanyakan penari itu memang
Oh, memang gak ada kenalan. Benar-benar belum kenal ya. Random aja gitu kan? Ya, siapa yang memang membalas dan tertarik ya udah gitu. Oke. Tapi saya jelaskan dari awal bahwa memang saya nggak bisa bayar. Awalnya. Tapi kan ini mereka maksudnya welcome gitu ya. Bukan welcome, mereka bukan hanya mau, tapi memang apresiasinya membuat saya lebih semangat. Itu sih yang paling penting. Iya, betul. Iya. Kan gini lah, bikin musik instrumental. Nanti kaget sama kali instrumental di Indonesia memang belum ini. Saya kembali ke teman dekat ini saya bikin mau nyanyian. Banyak kata teman yang memang ketika saya publis lagu itu ada yang ngomongnya mau saya nyanyian. Balik lagi selera ya. Mungkin. Tapi ketika saya kenalkan ke penari luar negeri luar biasa responnya. Wow, itu membuat stimulan sih sebetulnya stimulan dulu. Benar, terus itu orang bule dipikir sama gitu. Oke, Leo, apa? Kan itu cuma orang luar ya. Penasaran juga kan ya. Bisa kan bisa di ini enggak? Bisa ini enggak? Maksudnya bisa video call gitu sama salah satu penari. Penari ya, tapi mungkin sekarang jamnya yang waktunya agak ini. Ya, coba dicari ya. Paling penari Singapura, Malaysia, Indonesia sama Australia. Kita coba yang Australia. Oke, siap. Coba aja. Saya pakai dulu ya. Siap. Mudah-mudahan lebih efektif. Karena kalau ngobrolnya nanti kangen aja. Iya. Belum bisa. Iya. Kang Jeng aja. Belajar bahasa Inggris dong, belajar bahasa Inggris. Saya Bandung masih bisa bahasa Sunda. Oh gitu asli. Enggak tahu. Oke, Bem. Halo. Hai. Halo. Okay. Alright, Bem, I'm here with my friend from Podcast One. Podcast One. He's Jack and he is Holil. He's a host from this podcast. They want to your response about our project and my project on Gumi Track. Okay. Hello. Can you hear it? All right. Maybe can you give a response about our collaboration on the Gumichak project so they can know what you respond about the project that I produce and our collaboration that Gumichak. Your response about that also. Yeah, sure. It was one day and you asked if I can participate in your project. Sorry. One month conference. You said it's all of this, and I was here in the museum, and I was thinking, but then you called me one day and you invited to be part of this project. And didn't understand what are you going to do with this information, but also here in Melbourne we had a long lockdown, so so I was thinking like maybe I'm going to do inside of my house or whatever, because it was like kind of a meeting, I don't know. But then I was looking like you had a high production for work with different artists of different kind of art, like a dance. So I saw many dances there from everyone, and I think. You have a good perception of nature and art that is very, very, very beautiful. Yeah. And I'm so happy, like you use many images, many different different places. Like I saw the beach and then the city and
Alright, it's dancer from Poland. Thank you so much, Ebem. And when I DM you, especially in Australia is have lockdown. Jadi ketika kontak ke Ebem, memang waktu itu Australia lagi lockdown. When Ebem have a lockdown and he not many of work that he do, and so happy when Ebem can send me the video. And I also like the pantomime dance that Ebem have. It's very unique. I really like it. So thank you so much, Ebem. Do you interest come to Indonesia? Oh, Ebem has come to Bandung, right? The last you come from Bandung, when you the last come to Bandung, when? 2 years ago. 2 years ago. Because here is a hard lockdown. We had a hard lockdown. Yes. But now better. Yeah, now it's getting better. Yeah. Yeah. See you. Alright. And before I talk about the Gumincrak project with you, Ebem, we have a talk before on May. If I'm not mistaken, on May you want to come to Bandung to give the seminar from Indonesian College, but you have lockdown and you don't go to Bandung. About May, you can talk to me. And after that, I asked to Ebem to dance virtual on Gumincrak project. So really sad for you because in May you want to go Bandung because COVID rule and lockdown. You can go to Bandung. Hope you can go again to Bandung and we can meet here. Come to my podcast. It's pretty hard for you. apa project itu pertama? Maybe we can. Alright. Ada pertanyaan. Kalau kegiatan saat ini apa? Ya. Doing? Kegiatan apa katanya barusan nanya? Ya. Okay, sorry. Can you repeat it? What they can understand what you're talking about? Your activity now? Your activity Alright. now? What your activity now? Now? What? How do you do? How do you do for every day? Lagi ngapain sekarang? Like we are in lockdown, we cannot do anything, we cannot do much things. So bad. I was doing different projects with different friends and doing collaboration always with people around the world. I like to acting and all of these things, and I have many skills. So yeah, all the time enjoy time and try to be happy, you know. Okay, we hope lockdown is over, COVID is over, and you can go around the world again, and you can come to Bandung again. Come to Sukabumi. And if you want to go to Bandung, maybe we can invite you to join our podcast, Day Podcast. Yeah, thank you for join podcast. Right, they talk to you and thank you for joining you too. Thank you for your time for joining. Okay. Mungkin bisa ngomong podcast bersama kawan-kawan. Okay. Can you speak? They ask a little from you. Can you talk Indonesian? Little talk Indonesian like this. Podcast one, right? Podcast one. Podcast bersama kawan-kawan. Podcast one. Podcast bersama kawan. Can you say it? They ask you say that. Podcast one. Podcast one. One. Podcast bersama kawan-kawan. Podcast bersama kawan-kawan. Good. Your Indonesian pronunciation is so good. Maybe can you repeat again? Okay, maybe once again. Can you repeat again? Okay. Podcast one. Podcast one. Podcast
bersama kawan-kawan. Podcast bersama kawan-kawan. Thank you. Alright, Bam, maybe enough, cukup? Yes. Okay, Bam, thank you so much for your time and Thank you for Khalil and Jax. Thank you. Thank you for join with us. And Always happy. Thank you. Yeah, okay, Bam, have a good day. Dadah. Goodbye. Thank you. Bye. Nah, barusan tuh orang mana tuh barusan? Barusan tinggal di Australia tapi asalnya dari Ekuador. Nah, oke. Sekarang mungkin orang Indonesia ada ya? Iya. Bisa dikontak. Tadi udah dikontak Teh Laila Putri. Udah bisa. Ini seorang magister tari nih. Tadi bukannya kita nggak bisa, bukannya ini. Cuman malu aja ngobrol. Malu aja ngobrol sama orang itu. Sebetulnya saya juga bahasa Inggrisnya sangat jelek banget. Barusan ngobrol bahasa Inggris jelek, tapi orang luar tersebut yang penting paham aja maknanya. Kayak kita ngobrol sama orang bule yang dia pengen bahasa Indonesia tapi kita paham gitu kan. Awalnya saya cuma nekat. Barusan juga bahasa Inggrisnya kalau guru Inggris bilang atau yang ngajarin Inggris saya jelek. Ya gak apa-apa, emang jelek. Yang jelas mereka paham. Udah itu aja sih ngobrol bahasa. Bisa nelpon orang Australia. Yang penting bisa ngobrol. Sekarang kita telepon orang Indonesia sekarang. Iya. Namanya Laila Putri. Teh Laila Putri ini master tari lah. Master tari di Banten. Oke. Boleh telepon. Karena tadi nelpon sama orang Australia kayak hayam dan ucing. Jadi payah gitu kan bahasana. Oke. Halo Teh Putri. Halo Teh Putri. Halo Teh. Halo. Ya, kami dari podcast One. Ya, kita mau ngobrol sedikit ya, Teh. Iya. Coba lihat. Oke, langsung aja Teh ya sama ini Kang Holil, ini Kang Jack yang host dari podcast One. Jadi kita lagi ngobrol nih sama Kang Ian. Kebetulan Kang Ian juga ada kolaborasi ya. Kemarin kita udah lihat YouTube-nya juga dengan beberapa penari, terutama dengan Teteh ya. Nah ini Teh awalnya bisa tertarik kolaborasi dengan Kang Ian itu kenapa Teh? Bisa diceritain nggak? Bisa tertarik awalnya untuk kolaborasi dengan Kang Ian ya. Iya, karena kan memang kita semua di dunia seni pertunjukan ini lagi mencoba alih wahana ya. Gimana harus tetap berkarya di masa pandemi kayak gini. Iya, betul. Nah, saya sama Kang Ian sendiri belum pernah ketemu tatap muka langsung ya kan. Belum ya? Lewat itu gilanya dan itu dahsyatnya gitu. Betapa liarnya sosial media itu semua pertemuan. Iya bisa ngenalin yang nggak kenal sama sekali gitu. Nah, ketika saya nggak langsung kan awalnya saya lihat dulu ini orang siapa sih. Iya. Harus jelas dulu ya. Di sosial media kan apapun bisa terjadi. Iya betul. Kayak ini orang tiba-tiba kayak gitu kan, tapi pas saya lihat profilnya, oh iya ini orang sukses nih kayak gitu. Ngerasa pertama khawatir. Iya pasti karena benar-benar belum pernah kenal gitu. Tapi yang kedua excited banget gitu. Oh ada jaringannya Kang Ian, terus kemudian mau kolaborasi dengan beberapa penari juga gitu dari mancanegaranya. Kemudian dari dalam Indonesianya sendiri juga beragam ya. Terus ketika di kontak aku oke deh gitu ngelihat kegigihannya Kang Ian juga untuk mengumpulkan penari-penari ini gitu. Dalam satu waktu yang bersamaan untuk bikin karya kayak gitu nggak gampang sih menurutku. Iya. Jadi dia bermodalkan nekat berarti ya? Nekat dulu tapi positif akhirnya. Iya dan itu kan mengerikannya sebenarnya gitu ketika Kang Ian benar-benar melepas beberapa penari ini untuk melakukan tapping ya atau recording mandiri. Kalau misalnya kita ngomongin teknis ya mau nggak mau jadinya ketika alih wahana gitu.
resolusi videonya tidak sama. Betul. Itu akan kerepotan di proses editing, color gradingnya akan seperti apa kayak gitu. Tapi Kang Ian menurutku mampu menembus itu gitu. Dan ada animasinya lagi kan, aku kayaknya lihat ada yang ya ada animasi pas ketika penarinya gerak kayak itu, menurutku luar biasa sih. Setidaknya ada pergerakan gitu. Kalau aku ya daripada mengeluh kan, banyak juga teman-teman seniman yang ngeluh mulu lu gitu kan. Oh ini kita nggak lakukan, gitu. Capek gitu, capek dengar keluhan tapi nggak ada solusi yang solutif. Nah Kang Ian ini hadir di tengah-tengah keresahan dan menjadi solusi yang solutif menurutku gitu. Keren. Luar biasa ya. Kesannya gimana Teh? Kesannya tuh ya aku jujur seneng banget bisa gabung. Kesan pertama sih jujur ya, ini orang aneh gitu. Tapi aku tertarik dengan orang-orang aneh gitu. Kayak mau bersusah payah, mau repot-repot dan pastinya keluar dana sendiri kayak gitu. Iya pasti. Tapi keren ya. Iya. Ini orang Banten. Master tadi. Teteh asli dari Banten ya? Kesanku sih itu ya, maksudnya di tengah kegilaan semua gitu, maksudnya orang lagi nyari formula, orang lagi berusaha bertahan gitu. Kang Ian mampu tetap bertahan, tetap produktif gitu, enggak cuma ngeluh aja tapi memberikan jawaban-jawaban bahwa dengan jarak, dengan keterbatasan ini bisa disiasatin dengan cara-cara cerdas gitu. Keren ya. Keren banget ya. Mudah-mudahan nanti ada proyek-proyek bareng lagi ya. Iya. Ya amin. Hajar terus kan. Siap. Iya. Teteh berarti asli dari Banten ya Teh ya? Asli Jogja. Oh asli Jogja. Asli wong Jogja atau? Jogja tapi tinggal di Banten. Tapi tinggal Ya, di Banten. tinggal Oh. di Banten. Jogja. Ke Sukabumi udah pernah? Datang ke Sukabumi udah pernah belum? Udah pernah. Oh udah pernah. Entry Sumantri. Oh udah. Kang Entry Sumantri. Siapa orang Sukabumi? Yang pernah di. Gak ada yang kenal. Ada performance art gitu, Kang Entry kalau misalkan denger nanti ya. Ada Cipanas kayaknya di situ. Oh Pelabuhan Ratu berarti. Iya. Cipanas ya. Jadi Pelabuhan Ratu ya. Ya. Dekat pantai ya? Yang dekat ke pantainya ya, Mbak? Ya Pelabuhan Ratu. Iya. Oke, Mbak. Oke, Teh, makasih banyak Teh ya. Jangan manggil Teteh, Mbak aja. Oh. Iya. Mbak ya. Bisa apa? Mbak ya. Ngomong podcast Wan dulu kan. Iya. Teh bisa ini enggak ngomong podcast bersama kawan-kawan gitu ya. Sekali Teh. Oke. Podcast bersama kawan-kawan. Oke. Makasih banyak Teh. Thank you ya. Sukses ya Teh ya. Sukses Teh. Nanti mampir ke Sukabumi, mampir ke podcast kita ya. Iya. Oke. Makasih banyak Teh. Makasih ya. Iya. Ya, makasih. Oke, makasih Teh Putri. Dadah. Wah, seru ya. Seru. Tadi kita udah ngobrol sama penari dari Australia dan juga yang dari Indonesia. Polandia bukan tadi ya? Yang dari Australia sama. Dia di Australia. Baru berapa menit? Jadi sama Teh Putri ini ada kesamaan, Yeah. Kang Jack sama Kang Aulia. Karena Teh Putri juga berusaha membuat tari kontemporer. Tapi masalahnya adalah circle-nya banyak kritikus di sana. Oke. Jadi Nah, ketika saya masuk di dunia kontemporer juga, dia serasa ada teman banget. Dan pemikiran kita sama bahwa yang keren dari Teh Putri katakannya kayak gini. Musik kontemporer dalam apapun, dalam tarian kontemporer, apapun itu seni kontemporer, itu bukan untuk merusak seni klasik atau tradisional. Karena seni klasik dan tradisional udah sempurna banget. Udah gak bisa diapa-apain, udah sempurna. Nah, seni kontemporer datang bukan untuk menghancurkan itu. Contoh misalkan kita buat gamelan kontemporer, bukan untuk menghancurkan musik tradisional. Iya, betul. Tapi memang membuat warna baru bagi generasi saat ini. Itu doang sih.
Tapi banyak orang tradisional yang menganggap merusak. Padahal kita cuma menambahkan warna kado karena formula baru aja. Gitu. Warna baru aja itu paling. Keren ya. Keren ya. Karena awalnya nekat. Ya. Nekat mau bikin karya di masa pandemi kemarin karena nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Bikinlah suatu karya dan luar biasa. Iya. Kan. Karyanya juga mencakup global lagi. Iya. Keren ya. Semua berapa negara tadi tuh? Ada 10 negara, 25 penari. Dan satu grup tari berarti. Sama satu grup tari ya? Grup dari Polandia itu. Dari Polandia. Keren. Nah, oke, mungkin terakhir ini ya? Ya. Karena kan lu udah terlalu lama ya. Karena kan Kang Ian juga sibuk ya. Sibuk pasti. Ini bentar lagi harus berangkat ke ini ya. Ini mau ke Jerman ya? Amin. Pengen. Ya. Ada banyak seniman kontemporer yang di Jerman. Amin. Nah, pengen. Ya mungkin ini nih terakhir harapannya nih ya buat Kang Ian di bidang kontemporer ini ya, seni kontemporer ini ke depannya pengen seperti apa? Bagi saya pribadi aja, saya kan fokus ke instrumental. Ya harapannya ya saya yakin ke depannya musik instrumental pun akan banyak penikmatnya di Indonesia. Amin. Saya kan baru di approach atau didukung oleh banyak penari kontemporer yang memang menyukai musik saya. Tapi orang-orang umum belum. Tapi ya yakin ke depannya selera musik Indonesia pun akan berkembang dan berwarna. Dan untuk seniman kontemporer intinya jangan takut untuk berkarya. Walaupun misalkan circle-nya gak banyak yang suka, ada dikritik segala macam. Dalam kontemporer ya tetap berkarya aja. Pasti suatu saat juga ada pasarnya. Gak tahu kapan, tapi saya yakin di Indonesia pun pasti bisa. Intinya hajar jalanan terus berkarya ya. Karya aja, berkarya aja. Berkarya aja ya. Oke. Terakhir mau ada apa nih, kejutan apa lagi nih? Iya. Ada lagi satu. Saya mau ngangkat salah satu kerajaan yang hilang. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang hilang, yang hilang memang cuma ada namanya aja. Bangunannya gak ada, tapi semua orang banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia itu keturunannya. Masih rahasia. Udah selesai musiknya, udah selesai, tinggal garap visualisasinya. Mudah-mudahan di awal 2022 lah bisa dirilis ya. Mengangkat itu sih, mengangkat kerajaan yang memang gak ada. Misteri. Kerajaan Sunda intinya. Dan juga nanti kalau boleh teman-teman lihat atau nonton channel YouTube-nya di apa namanya? Channel YouTube-nya namanya Maulana Malik Ibrahim. Di Instagram juga @ian_sunda atau searching Maulana Malik Ibrahim. Itu ada, silahkan kalian teman-teman lihat karya saya semua di channel Maulana Malik Ibrahim atau di Instagram @ian_sunda. Oke. Nah, kawan-kawan ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu nih, maksudnya dari tadi kita ngobrol naon gitu ya. Nah, kalian bisa tahu bisa lihat di YouTube-nya Maulana Malik Ibrahim. Dan Instagramnya juga di Maulana Malik Ibrahim. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat karya-karya Kang Ian ya. Ya. Juga kalian bisa penasaran kan mau nonton videonya yang kolaborasi dengan 25 penari, silakan langsung mampir ke channel YouTube-nya Kang Ian, Maulana Malik Ibrahim. Ya, keren ya. Makasih banyak ya. Menginspirasi sekali ya. Terutama menginspirasi sekali. Seniman-seniman Bumi jangan berhenti. Jangan berhenti ya, jangan stuck di situ aja gitu. Terus aja berkarya ya. Urusan orang mau suka atau enggak ya, itu mah musik mah ya. Karya mah kumaha urang we. Yang penting orang itu dua sisi. Kita mau jadi kreator atau mau jadi kritikus itu nggak bisa disatuin. Jadi kalau mau kita terus berkarya, kita jangan ada di fase kritik, itu aja sih. Kalau kita udah di fase kritik, kita nggak akan bisa berkarya. Jadi untuk teman-teman jangan sampai jadi kritikus terus, tapi apresiasi semua karya. Kalau kita terus mengapresiasi, kita akan terus berkarya. Gitu aja sih. Kalau kritikus biasanya karyanya udah nggak ada karena takut dikritik juga. Bener sih. Mau bagus dikritik, jelek apalagi ya. Gitu aja. Jadi serba salah ya. Oke, terima kasih banyak ya buat Kang Ian. Sama-sama nih Kang Jaya, Kang Holid dan tim Podcast One. Selalu ya. Kita tunggu kejutan-kejutan dan karya-karya berikutnya ya yang luar biasa. Mantap, oke ya. Jangan lupa ya buat kawan-kawan semuanya. Kalau misalkan kalian suka dengan video kami, bisa di like. Kalau misalkan nggak suka nggak apa-apa. Bisa di komen-komen di bawah ya. Bisa kasih masukan, kritik, saran dan yang lain-lain boleh. Dan jangan lupa di subscribe ya. Di share ke grup WhatsApp keluarga. Kalau punya keluarga. Kalau nggak punya,
Gak apa-apa. Di share di Facebook bisa, di Instagram ya. Oke ya. Mungkin Leo ya, mungkin itu aja ya. Mungkin podcast kali ini segitu saja. Gua Jack, gua Leo dan juga Maulana Malik Ibrahim. Nah, sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih.